Orang kalau masuk di kota ini susah untuk kembali pulang. Mereka tidak mau pulang dari kota itu dikarenakan apa ayo? Ada yang tahu enggak? Di kota Saranjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Legi Saya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari buat semua teman-teman. Seperti biasa, biar kita kenal tambah deket, silahkan absen ya di kolom komentar. Namanya siapa, kotanya di mana. Dengan seperti itu kita jadi akrab, ya kan? Nah, channel Legi Saya ini kita akan mengulas kisah misteri, horor, dan sejarah yang ada di dunia ini. Sebelum ke ceritanya, mengingatkan kembali bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Di kisah kali ini kita akan mengulas kisah misteri, kisah kota Saranjana. Sudah siap? Sudah ready? Niki saya oke. Dari beberapa sumber yang sudah saya rangkum tentu menghebohkan. Inilah kisah penelusuran mencari kota gaib Saranjana. Sudah siap? Sudah ready? Niki saya oke. Saranjana pastilah tidak asing buat kalian yang sudah tahu. Orang kalau masuk di kota ini susah untuk kembali pulang dengan alasan mereka tidak mau pulang dari kota itu dikarenakan apa ayo? Ada yang tahu enggak? Di kota Saranjana semua serba ada dan lebih canggih di alam itu. Saranjana sebagai besar masyarakat Indonesia, penduduk Kalimantan, nama Saranjana menjadi sebuah legenda yang kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Dalam cerita yang beredar, Saranjana merupakan kota gaib atau kota supranatural yang dihuni makhluk astral. Dengan peradaban yang sangat maju, banyak gedung pencakar langit dan jalan yang sangat besar dengan penduduk bergelimang kekayaan. Digambarkan bahwa kota Saranjana memiliki teknologi paling modern serta mengikuti perkembangan pada zaman. Salah satu kisah paling terkenal mengenai kota Saranjana disebutkan bahwa pada tahun 1980-an pemerintah setempat dikagetkan dengan kedatangan sejumlah alat berat yang dipesan dari Jakarta. Semua alat berat dengan nilai yang sangat mahal dipesan oleh seseorang dengan alamat kota Saranjana dan telah dibayar dengan cara apa? Tunai. Padahal secara administrasi kota Saranjana tidak pernah terdaftar di Kabupaten Kota Baru. Diceritakan pula bahwa pernah ada wisatawan yang mengaku melihat manusia di tengah-tengah gedung pencakar langit di kota Saranjana. Akan tetapi ketika didekati, pemandangan kota tersebut langsung berubah menjadi gunung yang berbatasan langsung dengan laut. Sejumlah musisi ternama Indonesia juga mengisahkan bahwa mereka pernah mengadakan konser musik di kota Saranjana. Cerita itu disampaikan oleh Tantri dan Ari Lasso yang mengaku pernah tampil di lokasi yang sama. Bahkan konon banyak juga orang hilang setelah mendatangi kota Saranjana. Wisatawan yang berkunjung ke kota Saranjana tidak pernah kembali karena dipercaya bahwa mereka terlanjur nyaman dengan beragam fasilitas dan kemegahan kota gaib ini. Banyak yang meyakini bahwa Saranjana berlokasi di pulau laut atau juga dikenal Pulau
Halimun, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Namun karena lokasinya persisnya yang misterius, terdapat banyak versi terkait lokasi kota Saranjana. Secara garis besar ada 3 pendapat mengenai letak kota Saranjana. Yang pertama, kota Saranjana diyakini berada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Yang kedua, apa yuk? Ada yang tahu enggak? Bila ada yang tahu bisa tinggalkan komentar. Menyebutkan kota Saranjana berada di Teluk Tamyang, Kecamatan Pulau Laut Selayar, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sedangkan versi yang ketiga secara lebih tegas menyebutkan bahwa lokasi wilayah Saranjana berada di sebuah bukit kecil yang terletak di desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kepulauan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Selain lokasinya yang masih diperdebatkan, asal-usul penamaan kota Saranjana juga belum disepakati. Diduga bahwa Saranjana merupakan wilayah suku Dayak yang bermukim di Pulau Laut. Suku Dayak yang dimaksud suku Dayak Samihim, sub dari suku Dayak yang mendiami wilayah timur laut Kalimantan Selatan. Kepala suku pertamanya bernama Sampuranjana dengan kerajaan yang dikenal dengan nama Nan Sarunai dan menganut kepercayaannya animisme, di mana kemudian nama semburan Jana mengalami evolusi pelafalan menjadi Saranjana. Dalam lidah orang lokal sering waktu semburan Jana mulai dapat pengaruh Hindu lama. Pada akhirnya kelompok suku Dayak Samihim meninggalkan wilayahnya akibat perang dengan kekuatan asing yang datang dengan perahu menyerang penduduk dan menghancurkan wilayahnya. Tetapi meski telah meninggalkan wilayahnya, namun pusat kekuasaan suku Dayak Samihim di Pulau Laut sampai sekarang dinamakan Saranjana. Dalam sumber lisan, kerajaan Saranjana dirusak oleh pasukan Jawa yang dipanggil dari Marajan, Pahit atau Majapahit. Sehingga menurut kesimpulan hipotesis ini, kerajaan Saranjana muncul sebelum tahun 1660-an atau sebelum abad 17 Masehi. Meskipun banyak perdebatan, ya kan, mengenai asal-usul nama dan lokasinya. Menurut Mansur, seorang ketua lembaga kajian sejarah sosial dan kebudayaan di Kalimantan, mengatakan bahwa keberadaan Saranjana dalam perspektif sejarah adalah itu fakta. Hal ini ditunjukkan oleh Salomon Muller, seorang naturalis kebangsaan Jerman, dalam peta bertajuk Peta Wilayah Pesisir dan Pedalaman Borneo pada tahun 1845 silam. Ini digambarkan terdapat wilayah yang tertulis sebagai Tanjung atau Huk Saranjana. Tanjung ini terletak di sebelah selatan Pulau Laut. Tempatnya perbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang. Terkait kapasitas sebagai pembuat peta, yaitu Mansur menuturkan bahwa Salomon Muller telah mendapatkan pelatihan dari Museum Leiden. Kala itu Muller juga tengah melakukan perjalanan penelitian tentang dunia binatang dan tumbuh-tumbuhan di Kepulauan Indonesia. Namun demikian,
belum bisa dipastikan apakah Solomon Muller pernah berkunjung ke Tanjung Saranjana sebelum memetakannya. Di sisi lain, Profesor Geografi dan Etnologi asal Belanda bernama Peter Johannes Vet turut membagikan informasi seputar Saranjana dalam kamus terbitan Amsterdam. Nah, pada tahun 1869, halaman 282, Johannes menuliskan kalimat yang artinya kurang lebih Saranjana, tanjung di sisi selatan Pulau Laut yang merupakan pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan. Adapun hipotesis lain mengatakan bahwa Saranjana merupakan mitos tentang daerah atau pemerintahan kerajaan maju yang menjadi cita-cita Pangeran Purbaya dan anak Gusti, musuh dari kerajaan Pulau Laut. Dengan demikian, wilayah Saranjana adalah semacam memberi kolektif, yakni sebagai negeri impian dari pemilik pertama tanah Apanase, Pulau Laut. Hipotesis ini lebih condong pada pemahaman bahwa Saranjana tidaklah nyata. Posisinya hanya sebagai memori kolektif yang lambat tahun kota ini pun menjadi mitos. Di sebuah wilayah impian atau negeri, angan-angan masyarakat pendukungnya, dan mitos tersebutlah yang terus berkembang hingga saat ini. Lantas, bagaimana menurut Anda tentang kota Saranjana? Bisa tinggalkan di komentar. Terima kasih.